Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Alfian menjumpai Anda kembali dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi Kamis 26 Maret 2026. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Lintas Informasi Sulawesi Selatan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi QR Code ya, yang menjadi panduan dari Polda Sulawesi Selatan. Nah, dan untuk itu pada pagi hari ini sudah bersama kami dari Kabid Propam Polda Sulsel, Bapak Komisaris Besar Polisi Sulham Effendi SIK MH, dan kita akan bahas mengenai sosialisasi barcode pelayanan dan pengaduan terkait profesi dan kewenangan anggota Polri. Baik, sudah ada bersama kami Bapak Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Ya, untuk seluruh jajaran Polda Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, ini mungkin sangat penting, urgen kita bahas ya, bagaimana terkait dengan barcode pelayanan dan pengaduan terkait profesi dan juga kewenangan anggota Polri. Dan ada beberapa poin mungkin yang akan kita bahas dan mungkin perlu Anda ketahui terkait pengaduan ini. Nah, baik Pak Kabid, ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa yang menjadi latar belakang dari di Propam Polri meluncurkan inovasi pengaduan berbasis QR Code ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa RRI sekalian. Saya Kombes Pol Sulham Effendi SIK MH, Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan. Jadi kami terima kasih pada RRI yang pertama, kemudian kesempatan ini juga kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini terkait dengan aplikasi QR Code ini adalah terobosan dari Bapak Kadip Propam Polri, Bapak Irjen Abdul Karim. Beliau menerapkan atau menganalisa kenapa pelaporan masyarakat terhadap perilaku anggota yang tidak sesuai dengan aturan tidak maksimal. Ya. Artinya apa? Artinya banyak oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau kesalahan namun tidak sebanding dengan laporan yang masuk ke kita, ke Propam Polri. Karena memang kita fungsi Propam ini, kalau di Mabes Polri divisi Propam, di Polda, jajaran Polda itu ada Bid Propam. Ya. Karena dasar itulah Pak Kadip Propam merumuskan untuk membuat QR Code. Ya. Kenapa QR Code ini diluncurkan? Kita melihat perkembangan zaman sekarang, hampir tidak ada orang sekarang yang tidak pegang handphone. Jadi, punya gadget. Semua punya gadget, semua bisa mengakses apapun. Ya. Nah, dari itu dirumuskan sama Pak Kadip Propam, kemudian muncullah QR Code ini. Nah, aplikasi ini terus diadakan perbaikan untuk memudahkan masyarakat melaporkan. Jadi QR Code ini dasarnya atau latar belakang utamanya adalah memudahkan masyarakat untuk melaporkan setiap perilaku anggota Polri yang tidak sesuai dengan aturan. Mungkin dia menekan, intervensi, arogansi, kemudian intimidasi kepada masyarakat, atau pada saat dia melayani membikin SIM atau membikin SKCK tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. QR Code inilah solusinya. Karena kita memberikan QR Code ini di seluruh kantor pelayanan polisi. Ya. Jadi kita ada Di Polsek ada. Ya, di Polsek ada, Polres. di Polres, di pelayanan SIM, SKCK kita taruh. Tidak hanya di Polsek. Bahkan sampai di pos-pos polisi kayaknya. Ya, di pos polisi. Saya lihat di beberapa pos polisi sudah ada di gitu. pos polisi termasuk di tempat umum. Ya. Tempat umum seperti pasar, stasiun, bandara kita taruh itu. Artinya apa? Polisi udah mereformasi diri, khususnya di divisi Propam ini di bawah pimpinan Pak Irjen Abdul Karim. Ini kita perbaikin semuanya.
tujuannya bukan kita mau mencari kesalahan anggota, tapi minimalisir kesalahan anggota. Ya. Dengan adanya ini masyarakat anggota akan memikir kalau untuk melakukan pelanggaran, wah bisa di scan, kemudian langsung dilaporkan. Polri intinya membuka diri, ya, tidak pernah menutup diri atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Iya, benar. Ini kan merupakan bentuk dari upaya dari Polri untuk melakukan reformasi begitu. Ya, ini bagian dari reformasi Polri di bidang kultur atau budaya. Jadi budaya anggota yang arogan yang tadi saya sampaikan itu, insya Allah dengan ada QR code ini mereka oknum ini akan menahan diri. Karena gampang diakses dan itu cukup banyak sekarang peningkatannya. Ini kan jadi pertimbangan juga nih, supaya seluruh anggota yang ada di seluruh Indonesia supaya tidak berpikir dua kali begitu untuk melakukan penyimpangan. Berpikir bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Iya, cocok. Benar. Nah, kemudian Pak Kabid, ini bagaimana sebetulnya inovasi digital? Ini kan saat ini kita berada di ruang digital yang begitu luar biasa begitu Pak ya. Dalam mendukung transformasi menuju Polri yang presisi, yang seperti digaungkan oleh Bapak Kapolri ketika beliau ditunjuk, diberi amanah oleh Bapak Presiden untuk membawa Polri ke arah yang lebih baik ini. Ya, baik. Dengan ada QR Code ini adalah salah satu reformasi Polri di bidang pelayanan, termasuk untuk merubah budaya Polri. Dengan adanya QR Code ini adalah berubah Polri dari manual ke digital. Betul. Ya kan, orang gampang begitu lihat, ini ada apa, dia baca dengan banner yang kita taruh di tempat-tempat. Tinggal scan aja gitu. Di scan itu ada. Hal yang paling mendasar ada 3 poin yang dilaporkan. Siapa dia, kemudian apa yang dilaporkan, buktinya apa. Hanya itu aja sementara. Jadi misalnya saya adalah Zulham Effendi, yang saya laporkan adalah perilaku arogansi anggota Polri. Kemudian buktinya ini fotonya, ini ada videonya. Videonya. Itu jadi bukti kita untuk langsung direspon saat itu juga sama operator gitu. Jadi dalam aplikasinya itu lengkap di situ. Lengkap, Pak Kabid ya. Semua lengkap, ada rincian termasuk kalau misalnya dia sebagai whistleblower juga kita berikan itu. Ada perlindungan? Ada. Ada kita memprotek, kita menutupi identitas apabila memang itu terkait dengan pelanggaran anggota berat. Misalnya anggota sebagai backing narkoba, judi atau yang seperti itu, kan kita tidak mungkin explore itu siapa pelapornya. Kita tutupin dan itu kita akan lindungi secara sistem. Nah, tapi kalau misalnya pelapornya melaporkan tetangganya anggota Polri, kemudian dia arogan, kemudian otomatis kita buka. Pada saat kita periksa, kita tanyakan, ini kamu kenal sama ini, kamu diperiksa terkait dengan laporan ini, otomatis itu. Nah, betul. Ya, dengan adanya inilah salah satu inovasi Polri di era digital. Karena Polri ini kan kalau Charles Reid menyatakan itu Polri itu kan anak kandung dari masyarakat. Artinya bagaimana Polri bisa maju itu tidak terlepas dari peran masyarakatnya. Walaupun kita harus rubah itu, artinya tidak serta-merta itu anak ikuti mamanya. Betul. Tapi mudah-mudahan anaknya bisa merubah mamanya, kan begitu, orang tuanya. Kan kalau kita berpatokan bahwasannya orang tua ini harus kita ikuti, kan tidak seharusnya, maksudnya tidak secara umum. Kalau misalnya masyarakat nih kita anggap orang tua dari Polri, ada masyarakat yang berperilaku tidak baik terus kita ikutin kan salah. Tapi kalau misalnya kita sebagai Polri, sebagai anaknya lah, anak kandung dari masyarakat ini memperbaiki, misalnya ada anggota Polri, anggota masyarakat mau kena tilang, dia nggak mau ke pengadilan, dia titip atau suap, ya Pak saya kasih aja dah Pak 200.000 daripada saya bayar ke sana 300.000, saya kasih 200.000 sama anggota Polri, ya udahlah nggak usah dilaporkan, diambil 200.000-nya, tilangnya dihapus. Nah itu kan ada sebab akibat, artinya masyarakat memberi jalan, mendukung untuk Polri melakukan penyimpangan kan gitu. Tapi kalau misalnya masyarakatnya misalnya udah Pak nggak apa-apa Pak, tilang aja nanti saya selesaikan di pengadilan. Saya akan bayar tilang. Itu kan tidak terjadi. Itu contoh bentuk kecil. Dukungan dari masyarakat profesionalitas Polri begitu. Ya, benar kepada kita. Nah, Pak Kabid ini kan terkait dengan aplikasi tadi nih. Ya, artinya ketika masyarakat mungkin lebih memilih mengadu ini daripada memviralkan lewat media sosial, ada jaminan keamanan begitu dari Polri begitu, dibandingkan mungkin ketika
Anda memviralkan, mungkin saja keluarga yang Anda laporkan itu tidak terima, bisa kan Anda dicari begitu. Ya. Keamanan kan tidak dijamin kalau mungkin lewat media sosial begitu Pak ya. Nah makanya itu salah satu solusinya ini kalau melalui media sosial memang masif Betul. dan itu viral kemana-mana, tapi tidak serta merta. Saya pernah membuat video pada saat itu, ada beberapa teman yang datang ke kantor saya, termasuk korban juga. Saya sampaikan tidak semua pelapor itu dia benar, dan tidak semua terlapor itu dia salah. Betul. Tidak semua. Jadi hasil penyelidikan maupun penyidikan kita lah yang membuktikan sama. Begitu dipiralkan orang, begitu kita masuk Paminal, Propam, anggota saya melalui unsur Paminal melakukan penyelidikan, ternyata tidak sesuai dengan berita itu. Tapi kan sudah viral. Keluarganya sampai malu atau keluarganya sampai tidak enak hati di tengah masyarakat, itu kan bahaya. Apalagi kita di Makassar ini, di Sulawesi Selatan, teman-teman kita kan ada siri kan gitu. Kalau udah di blow up orang ternyata tidak sesuai, itulah siri yang bicara. Itu kita salah satu antisipasinya adalah dengan QR code ini. Silakan kamu laporkan, identitas kamu jelas, insya Allah kita akan tangani. Dan gak usah khawatir bahwasannya identitas itu akan dibuka, tidak. Tapi kalau memang berhadapan dengan masyarakat, dengan polisi, dan memang butuh penyelesaian seketika itu, kita selesaikan. Kan banyak laporan di kita itu sampai dengan saat ini kurang lebih ada di Polda Sulsel aja di Polda Sulsel yang menggunakan aplikasi ini Pak? Yang menggunakan itu ada laporannya 242 ini mulai dari bulan berapa kemarin tuh, aplikasi ini bulan berapa nih? Bulan 11. Bayangkan 2025 kemarin bulan 11 2025 sampai dengan sekarang kurang lebih 45 bulan udah 200 sekian. Sementara waktu 242. Sementara sebelum ada QR code ini paling satu hari 1-2 gitu. Mungkin kalau tanpa QR code ini masyarakat berpikir repot gitu ya. Iya, harus datang ke kantor polisi dulu ya. Benar. Ini siapa yang nerima di sana. Terus nanti saya mungkin diintervensi, saya lihat modelnya propos. Betul, takut. Itu banyak faktor. Makanya kita juga senang juga, kita di fungsi pengawas internal ini juga kita merasa terbantu dengan adanya inovasi dari Bapak Kadif Propam ini, dan memang ini yang kita harapkan supaya kita juga masyarakat berani melaporkan, kita juga berani membuka diri supaya perbaikan Polri ke depan bisa cepat dan masyarakat juga sama-sama mengawasi. Kan enak kalau kayak gini Mas. Kalau misalnya datang melihat propos mungkin dengan baretnya udah takut, wah jangan-jangan ini yang saya laporkan temannya kan. Itulah tadi yang Pak Kabit ya, yang kemudian menjadi kendala masyarakat melaporkan begitu. Selama ini dengan sistem manual seperti itu. Nah ini kan diharapkan lewat QR code ini bisa menjadi sebuah solusi begitu. Bagaimana masyarakat untuk bisa melaporkan setiap tindakan-tindakan penyimpangan yang ada di luar yang dilakukan oleh anggota. Iya, benar. Ini tadi apa saja mungkin data begitu ya untuk melaporkan ya yang wajib disiapkan oleh pelapor untuk mendukung aduan. Ya, untuk mendukung aduan atau bukti yang wajib disertakan untuk segera bisa diproses begitu. Tadi yang saya sampaikan dari awal, untuk data awal yang paling mendasar itu yang pertama identitas pelapor. Kemudian kedua apa yang dilaporkan dan siapa yang dilaporkan. Maksudnya perbuatan misalnya perbuatannya apa gitu. Perbuatannya arogansi. Yang dilaporkan adalah personil Polri atas nama begitu. Bribka B misalnya begitu. Kemudian, mungkin pungli begitu ya. Mungkin pungli atau arogansi lah. Mungkin dia pada saat melakukan pelayanan SKCK begitu datang, kau ngapain kau di sini? Dengan bahasa kasar, itu menyinggung perasaan, atau kenapa kamu di sini? Udah kamu nggak usah, kau mau daftar apa bikin SKCK, mau daftar pegawai, nggak cocok kamu jadi pegawai, mungkin tersinggung. Itu termasuk dari objek pelaporan juga. Kemudian ada rekaman atau video atau ada rekaman suara atau apapun itu yang membuktikan perbuatan dia, kita akan proses. Rekaman pun bisa sebetulnya. Bisa rekaman suara pun bisa tanpa adanya gambar ya, Pak Kabit. Ya, karena kan kita untuk proses penanganannya kode etik ini atau disiplin tidak serumit penanganan kasus pidana atau perdata. Kita cukup 2 alat bukti, keterangan saksi korban itu, kemudian barang bukti yang ada, tambah keyakinan
sidang komisi atau ketua umum komisi, mungkin saya pada saat itu sidang, kita bisa memutuskan orang ini bersalah atau enggak, apa hukumannya, kita berikan sanksi pada personil Polri. Ya. Pak Kabit, saya ingin tahu nih, 5 bulan kan sudah sejak diluncurkan program digital ini, mungkin khusus di Polda Sulawesi Selatan, apakah ada penurunan pelanggaran begitu yang sudah dilakukan oleh anggota begitu? Mungkin ketika mereka mengetahui ada pelaporan seperti ini. Kalau misalnya pelanggaran turun secara ini kualitas, kuantitas mungkin pelaporan banyak. Artinya pelaporan banyak masuk, orang melaporkan dan itu laporannya banyak yang sepele sebenarnya. Sepele dalam artian ada tetangga kemudian arogan, kemudian ada yang melaporkan anggota yang hedon, kemudian ada yang melaporkan anggota pinjam uang, kemudian 1 juta, kadang-kadang 1,5 juta pinjam uang, kemudian dia dijanjikan nanti akan dibayar 2 juta. Kayaknya sepele, mungkin anggota itu pada saat itu kena masalah atau gimana, atau dia teman. Nah, itu mungkin ini Pak Kabit, masyarakat mungkin belum belum tahu betul kategori mana yang terkait dengan pelanggaran etik dan profesi dari anggota Polri ini. Etik dan disiplin. Ya. Apakah mungkin gara-gara itu mungkin belum banyak yang tahu pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran etik apa yang mungkin bisa terkategori yang bisa diproses begitu? Kalau yang kode etik terkait dengan pelanggaran berat, contohnya narkoba, kemudian pungli, kemudian membackingi pelaku kejahatan, itu dia. kemudian pemukulan atau yang terkait dengan tidak pidana, itu kode etik. Kalau disiplin mungkin rambutnya gondrong, kemudian tidak cukur, tidak masuk kerja apel, tidak apel, itu masuk dalam kategori disiplin. Nah, jadi kalau minjam uang duit itu kalau itu masuk ranah pidana, dia kode etik. Kode etik ya. Nah, kalau dia pinjam uang, kalau misalnya itu masuk ranah perdata dan bisa diselesaikan, itu kalau misalnya tetap dia melanjutkan, itu mungkin bisa masuk kategori disiplin atau kode etik, tergantung. Kalau misalnya itu dia pidana, ada unsur dia niat jahat, minjam uang untuk dia tidak mengembalikan, itu kita masukkan kode etik. Pokoknya terkait dengan pidana, kita masukkan kode etik. Pasti itu. Tapi kalau disiplin lebih kepada sikap tampang, penampilan, kemudian tidak ikut apel, kemudian melawan perintah atasan, dalam artian disuruh kau melaksanakan tugas, misalnya ke awasi di daerah CPI, ternyata dia ke mall, mungkin dia nonton atau apa, itu pelanggaran disiplin. Tapi ada nggak mungkin bisa saja masyarakat yang karena tendensius begitu, dendam pribadi sama anggota yang bersangkutan, mungkin saja bisa melaporkan hal-hal itu. Bisa, semua silakan dilaporkan sama masyarakat. Nanti kami dari divisi bidang propam yang mengklasifikasikan apakah ini masuk dalam pelanggaran anggota ataukah hanya dendam pribadi, dendam pribadi atau tendensius, ada kepentingan. Ada kepentingan. Ya, itu kita akan, kalau memang yang dilaporkan itu tidak terbukti, kita juga membuat surat kepada pelapor bahwasannya apa yang dilaporkan itu tidak ditemukan adanya pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Jadi produknya kita, hasil dari laporan masyarakat ini adalah pelaporan kepada pelapor. Artinya laporan dia sudah diterima dan kita tangani di unit Paminal, Polda Bid Propam Polda Sulsel. Kemudian perkembangannya berskala kita laporkan perkembangannya. Termasuk kalau misalnya nanti kita hentikan SP4 itu, artinya perbuatannya itu tidak ada unsur pelanggaran pidana atau kode etik, kita juga laporkan ke pelapornya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, Mas sampaikan bahwasannya ada tendensius karena dia kesel, iri atau lihat polisi atau gimana, dia melaporkan ini begini, dia ngarang-ngarang cerita seolah perbuatan itu ada, ternyata bisa saja kemudian itu dilakukan masyarakat begitu ya. Sangat peluang peluang kan sangat besar begitu. Iya, sangat besar karena kan kita polisi ini selalu berada di tengah masyarakat. Betul. Makanya saya sampaikan kalau di kesempatan apel pagi, kita harus bangga sebagai polisi. Satu, polisi ini profesi yang mulia sebenarnya, karena satu sisi kita diberikan kewenangan, sisi lain kita berada di tengah masyarakat, terutama polisi yang pakai baju seragam. Jangan sampai polisi yang pakai baju seragam itu seluruh badannya, dari tubuhnya, dari kepala sampai kaki bisa dilihat masyarakat. Artinya dia ngopi pun pakai seragam, itu akan jadi objek
pemantauan masyarakat. Betul. Misalnya dia ngopi pakai seragam, dia ngangkat kaki sambil ngopi, itu tidak etis secara profesi. Ya kan dia ngangkat. Makanya di kode etik profesi itu ada 4 aturan itu. Yang pertama etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan maupun etika kepribadian. Jadi ada 4 yang mengunci anggota Polri itu tidak Ketika boleh, berperilaku di luar. ketika berperilaku ada 4 itu. Jadi etika kenegaraan kan luas tuh. Betul. Etika kelembagaan dengan negara sebagai warga negara Indonesia, etika kelembagaan sebagai anggota Polri, etika kemasyarakatan dia sebagai masyarakat umum di lingkungan sosialnya, kemudian etika kepribadian pribadi dia bagaimana dia anggota Polri harus bisa menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Itu banyak itu, cukup baik untuk Polri mengawasi perilaku anggota di institusinya. Nah, begitu. Nah Pak Kabit nih, untuk masyarakat yang sudah melapor nih, lewat QR code ini, pengaduan lewat Propam ini, apakah masyarakat bisa memantau begitu? Seperti apa laporan mereka? Oh bisa. Apakah ini perkembangannya seperti apa? Ditindaklanjuti enggak begitu? Nah ini kan akan jadi pertanyaan juga nih. Iya. Kalau setiap laporan yang dilaporkan kepada kita ada perkembangan, ada progres pelaporannya. Termasuk dia bisa memonitor perkembangan yang sudah dilaporkan di QR code itu. Ada aplikasi di situ, ada apa namanya? Ya ada halaman, ada perkembangan laporan, misalnya saya melaporkan, terus perkembangan kasus laporan saya sampai mana sudah. Karena perkembangan penanganan kasus di situ dirinci, misalnya dari pengaduan sudah dilimpahkan ke Paminal. Paminal yang menangani kita ada 3 unit, mungkin unit 1 perkembangan sudah melakukan pemeriksaan ini sudah ada. Nah, secara manual juga anggota mengirim laporan dari perkembangan hasil penanganan kasus yang dilaporkan. Jadi alhamdulillah sudah komplit. Kita sudah benar-benar bisa termonitor begitu. Termonitor dan transparan. Nggak ada yang ditutupi. Oke. Jadi bisa dipantau nih ya pemirsa pendengar, bagaimana ketika Anda melaporkan lewat aplikasi ini, lewat QR code ini, Anda kemudian bisa melihat sejauh mana laporan saya ini ditindaklanjuti begitu oleh Propam, dari Polda, dari Polres juga Pak ya? Iya, Polres semua, Polsek semua Pospol. Dan ada satu lagi aplikasi itu namanya Whistleblower. Whistleblower itu atau whistleblowing itu aplikasi yang digunakan oleh anggota yang melaporkan tentang perilaku pimpinannya. Ada. Jadi ada satu lagi QR code itu tentang whistleblower atau whistleblowing. Itu misalnya anggota dapat perilaku yang tidak baik dari pimpinannya, bisa dia melaporkan. Dan itu sudah pernah pada saat launching di bulan November itu udah langsung ada satu orang anggota yang melaporkan pimpinannya, bukan pimpinan langsung di Polrestabes Makassar itu, terkait dengan anggota itu dulu mantan anak buahnya. Kemudian ditegur pada saat apel, kamu lihat kau nanti, awas kau kapan kau nggak ketemu sama saya sikat kau sekalian. Anggota itu coba aplikasi itu masuk ke Mabes Polri, karena semua laporan ini semuanya masuk ke Mabes Polri, divisi Propam. Dari divisi Propam lah turun ke masing-masing Polda. Nah, kemudian setelah dilaporkan, setelah itu langsung kita dapat perintah dari atas untuk menyelesaikan permasalahan itu, dipanggil yang bersangkutan, kita bicarakan dan ada kesepakatan mereka untuk mencabut laporannya, kemudian yang pimpinan itu meminta maaf dan itu cukup efektif untuk anggota sebagai protek terhadap dirinya sebagai bawahan. Ada yang menarik nih Pak Kabit ya. Dengan adanya sistem pelaporan melalui QR code ini, terkadang kan juga kita tidak masyarakat mungkin kan belum semuanya begitu ya. Mungkin akan melaporkan lewat jalur ini. Mungkin saja juga begitu. Ada yang masih mengandalkan media sosial begitu. Nah ini jadi pertanyaan kemudian, yang di luar di media sosial ini apakah juga masih akan ditindaklanjuti begitu? Ataukah mungkin ini akan menjadi pertimbangan lain begitu? Nah, karena kan kita seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang watak masyarakat kan berbeda-beda. Ada mungkin yang melapor dengan tujuan mungkin ingin memberikan masukan kepada Polri, tetapi mungkin ada juga yang tujuan melaporkan lewat media sosial dengan tujuan mungkin ada tujuan lainnya begitu ya, supaya masyarakat lain tahu ya bahwa seperti ini mungkin kelakuan beberapa oknum-oknum anggota yang ada di luar.
Nah, apakah tetap akan diproses yang viral-viral ini, Pak? Ya, terkait dengan viral itu termasuk dalam objek penanganan kita juga. Artinya tidak mungkin ada sesuatu berita viral kemudian tanpa sebab. Ya. Misalnya kalau kita lihat kemarin ada anggota Polri yang selingkuh, diikutin sama istrinya, naik motor viral, itu kita objek pemeriksaan. Kalau ada berita viral di situ, langkah pertama kita adalah mendatangi sumber pemberitaan itu. Iya. Misalnya istrinya itu kan ada diikutin, ternyata tidak seperti itu ceritanya. Nah, motivasi daripada pelapor itu atau yang bersangkutan memang mau bikin ramai. Nah, mau bikin ramai kan ini Bayangkari sampai kita tanya yang selingkuh ternyata malah ada kesalahan dari istrinya, kesalahan sebelumnya. Artinya dia nuduh suami selingkuh padahal suaminya pernah menyampaikan bahwasannya dia selingkuh duluan. Terus yang dia videokan itu rumah selingkuhannya ternyata itu bukan. Gitu-gitu itu banyak, tapi tujuan daripada memviralkan itu, pelapor yang memviralkan atau oknum yang memviralkan atau masyarakat yang memviralkan, tujuannya memang membuat ramai. Supaya ini menarik beritanya, di blow up, entah itu seminggu 2 minggu atau sehari 2 hari, yang penting viral dulu, rame dulu, menang dulu dia di poin itu kan gitu. Betul. Sama ada anggota yang ketahuan selingkuh di mall, ditarik sama istrinya, kan begitu, tarik sama istrinya, dia lagi jalan. Banyak loh yang itu banyak. Kita itu juga dari Propam lihat ini anggota ini bagaimana, kita langsung respon itu. Karena kita nggak mau citra Polri rusak seketika itu hanya gara-gara oknum. Dan kalau memang itu beritanya benar, langsung kita tangani. Kalau enggak, langsung kita klarifikasi. Kalaupun memang berita itu benar, langsung kita tangani dan kita klarifikasi. Artinya Polri di Propam sudah berbuat. Kita Propam dari pengawas internal sudah berbuat. Intinya itu. Jadi setiap ada sesuatu yang kemudian menyangkut bagaimana pelanggaran anggota Polri, apalagi viral, ini pasti akan diklarifikasi begitu, Pak? Iya, semua kita klarifikasi. Karena kita nggak mau itu berlarut-larut dan masyarakat bertanya-tanya, mana ini? Benarkah tidak, Pak? Benar nggak yang dilaporkan ini? Bagaimana fungsi Propam? Bagaimana propos? Kadang-kadang orang nggak bisa bedakan antara propos sama Propam. Betul. Padahal propos itu bagian dari Propam. Propam itu ada 6 subsatker. Paminal untuk penyelidikan awal yang pakai baju biasa tapi dia pengawas internal. Kayak reserse gitu ya? Ya, kayak reserse. Kemudian propos untuk penanganan disiplin kalau memang terbukti ada pelanggaran disiplin. Waprop itu pertanggungjawaban profesi, itu yang sidang terkait dengan kode etik. Nah, kemudian Yanduan yang sekarang bagian dari kita sosialisasi ini. Kemudian Subakrenmin maupun Rehab. Rehab itu dia setelah menjalani sidang, sudah habis masanya kita keluarkan surat bersih diri lah. Rehabilitasi. Ya, rehabilitasi dikeluarkan sama Rehab. Jadi ada 6. Jadi propos itu bagian dari Propam. Kadang-kadang masyarakat nggak tahu kan, ini propos ini mana nih, Propamnya mana? Propam. Sama gitu. Sama itu. Oke. Ini menarik ini pendengar ya. Bagaimana kemudian Anda lebih bijak begitu ya. Kemudian dalam memberikan laporan, ketika Anda mungkin ingin membangun ya, ingin membantu Polri untuk bagaimana untuk bisa memperbaiki citra Polri ya. Nah, tentunya pengaduan itu lebih terarah begitu ya. Lebih terarah, lebih terukur begitu ya. Bukan hanya sekedar untuk memviralkan. Nah, Pak Kabit ini kan juga sistem ini untuk bisa lebih meminimalkan begitu ya. Masyarakat yang memilih jalur media sosial melaporkan ya, ketimbang mungkin datang langsung begitu ke Polda ya, ke kantor polisi untuk proses pelaporan pelanggaran anggota. Ya, karena memang dulu itu kan kalau mau datang terkait dengan pelanggaran anggota, lapor datang ke Propos. Memang penjagaan kita kan, penjagaan Propam itu Propos yang jaga. Nah, itu hanya ada di Polsek dan di Polres dan di Polda. Termasuk di Polsek ada Kanit Propos. Itu ada Kanit Propos, bisa juga melaporkan. Tapi kendalanya masyarakat tadi yang seperti Mas sampaikan, dia takut. Jangan-jangan yang dia laporkan ini, yang menerima laporan teman dari yang dilaporkan, kan begitu. Makanya kita di Propam, saya ini tahun keempat saya sebagai Kabid Propam, saya punya kebijakan dari awal, orang-orang yang ngawaki di Propam ini jangan ada kepentingan.
Artinya kalau kalian masih ada kepentingan silakan pilih satker lain. Tapi kalau misalnya tidak ada kepentingan murni kita untuk membersihkan institusi Polri ini, ya udah kita jalan. Walau teman sekalipun atau misalnya kita udah 56 tahun tiba-tiba anak kita sebagai objek pelaporannya, kita harus berani lurus. Artinya ya kau salah nak dilaporkan sama pacarmu mungkin kau janjikan dia nikahin ternyata bapaknya nih bagian yanduan, harus dia terima. Nah kemarin ada beberapa kasus temannya perwira kita amankan. Nah, kemudian karena anggota kita ini oknum propam ini yang tanda tangan untuk pelepasan masa pengamanan di tempat khususnya itulah dipiralkan di foto. Kita tegur, loh kamu kepentinganmu apa? Ternyata teman satu letting. Saya bilang kalau sekali lagi kamu melakukan ini, saya pindahin kamu. Kalau saya pindahin kau keluar dari Polda ini, bisa jadi saya taruh ke Selayar kah, atau saya taruh ke Enrekang, tempat-tempat yang kita anggap memang sepi, supaya kau jadi pelajaran gitu. Artinya kalau kau memang udah di fungsi propam ini, kamu harus berani menerapkan ya teman-teman, tapi begitu salah ya silakan. Makanya banyak dari oknum anggota Polri itu nggak suka sama kita di propam karena kita dianggap jeruk makan jeruk, kita dianggap sok bersih. Kita bilang tidak, kita bukan sok bersih, tidak, kita juga bukan polisi yang paling bersih, tidak, tapi karena tugas dan tanggung jawab kita sebagai fungsi pengawas internal itu kita jalankan. Begitu kita keluar dari fungsi propam, misalnya pindah ke reskrim atau apa, ya fungsi reskrim yang kita jalankan kan gitu, seperti itu. Masing-masing institusi kan memang punya satuan pengawasan internal memang. Iya harus, karena kalau enggak kan bablas. Baik Polri, tentara pun juga ada. Nah, sipil pun juga ada begitu ya, inspektorat. Jadi kalau tidak diawasi, nah tentunya kan akan kacau begitu ya. Birokrat-birokratnya ya, aparat-aparatnya ini akan kacau begitu kalau tanpa ada pengawasan, tanpa ada penindakan begitu. Tapi ini penindakan yang terukur begitu dilakukan pada anak-anak ya. Kalau enggak seenaknya. Iya. Baik, Pak Kabid mungkin terakhir nih Pak Kabid. Ini harapan-harapan mungkin yang diinginkan dari Bapak Kapolri, ya, terutama dari Bapak Kadif Propam terkait dengan adanya yang dua layanan pengaduan ini melalui sistem QR Code, ya. Nah, apa mungkin yang harapan besarnya begitu ke depan, Pak? Ya. Terutama mungkin untuk lebih mengedepankan profesionalitas anggota Polri begitu di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, jadi Pak Kapolri ini sangat bangga terhadap salah satu terobosan Pak Kadif Propam ini. Nah, ini selalu digaungkan dan setiap ada kunjungan Pak Kapolri ini menjadi pilot project yang bisa dibanggakan oleh Divisi Propam. Pak Kadif menyampaikan kepada kami seluruh jajaran Bid Propam untuk selalu intens mensosialisasikan supaya masyarakat juga bagian dari reformasi Polri. Masyarakat juga harus peduli sama Polri, karena kalau misalnya polisinya baik, insya Allah kita akan menata kehidupan masyarakat dengan baik. Masyarakat merasa aman, nyaman, kemudian tidak ada gangguan, dia bisa usaha dengan benar, roda perekonomian akan berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya masyarakat tidak peduli, ada pelanggaran, anggota tidak berani melaporkan, itu juga akan jadi hambatan bagi kami untuk memperbaiki Polri ke depannya. Jadi saya yakin dengan terobosan Bapak Kadif Propam ini dan Pak Kapolri juga, ini adalah salah satu program unggulan dari kita. Ini salah satu bentuk reformasi Polri di bidang kultur, di bidang budaya, dan ini juga menjadi pintu masuk kita untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Artinya saya sampaikan tadi, anak kandungnya masyarakat itu adalah polisi. Kami ini polisi ini adalah anak dari mamanya kita yang masyarakat. Nah, sama-sama memperbaiki, Polri memperbaiki, masyarakat juga memperbaiki terkait dengan perilaku yang tidak baik di masyarakat. Artinya melaporkan karena ada tendensius itu juga nggak bagus, karena dia benci atau apa, dan tidak ada salahnya untuk kita mencoba menilai Polri secara umum, karena kan kita sadari sekarang situasi sekarang Polri kan selalu dipojokkan dengan fenomena ini dan kita siap untuk itu, kita nerima dengan itu kalau memang kenyataannya benar. Tapi kalau hanya untuk menjatuhkan Polri, untuk merobohkan Polri, wibawa Polri, itu saya kira janganlah, karena kita
di negara manapun tanpa Polri itu, tanpa polisi itu kayaknya akan kacau kehidupan. Karena kita yang menegakkan hukum, menegakkan aturan. Sementara hukum itu dibuat untuk menjaga keteraturan di masyarakat. Itu sih Mas kalau kita. Ya, baik. Jadi pendengar, jadi intinya bahwa barcode pelayanan dan pengaduan ini merupakan bagian dari transparansi Polri. Ya. Polri membuka diri terhadap berbagai macam pengaduan terunek-unek dari masyarakat Ya, begitu. benar. Sertakan buktinya. Ya. Sertakan apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan begitu. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. dilakukan ya. Yang intinya Pak Kabid ini dijamin Pak Kabid ya. Insya Allah dijamin. Keamanannya dijamin. Keamanan begitu. dijamin. Identitasnya dijamin lagi. Identitasnya dijamin. Ketimbang Anda memviralkan lewat media sosial itu tidak dijamin. Tidak dijamin karena Iya, kita pasti bisa tahu. ditelusuri. Iya, bisa ditelusuri. Tapi Siapa kalau yang lewat viral. QR code layanan aduan ini Kita dijamin lindungi. identitasnya Ya, sama kita Polri. lindungi. Dilindungi malah. Ya, kita lindungin. Ya, karena aplikasi itu tertutup, siapa yang pelaporannya Iya. kita akan tutup. Dan masyarakat anggota juga tidak sembarangan bisa mengakses. Kalau terkait dengan laporannya perilaku anggota Polri yang fatal sebagai bandar, kemudian itu kan kita tidak boleh buka. Tapi kalau dia selisih paham, kita buka supaya ada solusi untuk menyelesaikan. Lewat restoratif Ya, begitu. restoratif justice ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ini kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat begitu. Iya. Masyarakat bisa paham, masyarakat mengetahui, dan semakin masif masyarakat untuk menggunakan layanan ini, dan Polri semakin dibersihkan, dia semakin dewasa ke depannya ya untuk menjadi Polri yang presisi begitu. Iya, Baik, Pak Kabid, Propam, terima kasih banyak sudah Siap, hadir di sini. siap, Pak Sulham Effendi, Siap. luar biasa pelaporan. Saya yakin banyak masyarakat yang ingin bertanya, tapi kita tidak buka sesi pertanyaan kali ini. Oh, ya. iya. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita akan diskusi lagi, Boleh. ya, Ya. terkait bagaimana pembinaan internal yang dilakukan oleh Polri begitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Kabid Baik, atas baik, waktunya. terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian wabarakatuh. pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga bermanfaat. Selamat pagi, sampai jumpa, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.